Halo Gadgeters, balik lagi sama saya Arya. Dan ini dia Samsung A52 dan Vivo V21 5G. Ya, kalau ditanya fitur mewah apa sih yang ada di smartphone kelas menengah tapi nggak banyak yang pakai, bisa saya jawab fitur itu adalah OIS atau Optical Image Stabilization. Itu sebuah fitur yang ngebantu kamera supaya jadi lebih stabil ya pas lagi foto-foto atau ngerekam video. Jadi kemarin tuh saya sempat riset juga dan ternyata smartphone dengan harga di bawah 5 juta itu nggak banyak yang pakai OIS, Pak. Bahkan cuma ada 3 smartphone doang, yaitu Samsung A22, Samsung A52, dan Vivo V21 5G. Untuk Samsung A22 dipinggirin dulu deh ya, karena secara harga kan beda jauh. Ini kan kisaran harga 2-3 jutaan. Sementara Samsung A52 dan Vivo V21 5G ini tuh punya kemiripan mulai dari segi harga sampai spesifikasinya. Terus pas di komen video sebelumnya juga ada yang penasaran nih sama masing-masing performa OIS di smartphone ini. Dan kayaknya seru nih buat dibahas bareng. Nah, kalau ada budget sekitar 4 jutaan, mending ambil yang mana ya? Ya, di harga 5 juta ke bawah, sebenarnya beberapa smartphone udah punya sistem stabilisasi ya di kameranya. Cuma rata-rata itu pakai sistem software atau yang familiar disebut EIS atau Electronic Image Stabilization. Nah, kurangnya pakai sistem EIS ini, itu sistem stabilisasinya cuma bisa bekerja atau berjalan di resolusi tertentu aja. Dan hasilnya biasanya agak ngezoom, karena tepian videonya tuh kayak di crop gitu, supaya bisa dapat titik stabil di bagian tengah. Sementara smartphone yang udah punya OIS di kameranya kayak Samsung A52 dan Vivo V21 5G ini tuh lebih fleksibel, Pak. Jadi di OIS ini tuh ada semacam proses mekanis ya di lensa kameranya. Makanya kamera yang punya OIS ini tuh ada semacam komponen di bagian lensa, komponen penggerak. Nah, komponen ini yang nantinya bakal mengkompensasi gerakan-gerakan atau guncangan-guncangan pas lagi ngambil foto atau ngerekam video. Gak kayak EIS yang cuma bisa berjalan di resolusi tertentu doang, sistem OIS ini tuh lebih fleksibel karena dia bisa dipakai di resolusi paling maksimal. Misalnya smartphone itu bisa ngerekam video 4K, ya video 4K-nya juga kerasa lebih stabil. Memang sih nggak 100% stabil, masih ada kerasa goyang-goyang dikit. Karena ini kan nggak lebih bagus dari sistem gimbal ya. Sistem gimbal tuh ada di level yang lebih tinggi lagi, Pak. Tapi ya udah cukup banget lah untuk perekaman yang cuma pakai tangan doang. Ya sebenarnya untuk performa OIS di mode 4K ini masih mirip-mirip ya. Tapi bedanya tuh mulai kelihatan pas pakai mode stabil. Ini pas saya aktifin di Vivo V21 5G, mode stabilnya itu agak berantakan ya. Sistem stabilisasinya mulai gak jelas gitu, getaran-getarannya mulai kerasa. Dan hasil videonya tuh kadang bikin pusing juga pas ngelihatnya. Berbeda dengan sistem stabilisasi yang ada di Samsung A52, yang relatif lebih anteng sih videonya. Ini sama-sama di switch ke lensa ultrawide buat ngerekam video dan bisa beda gitu ya. Samsung nih asli lebar banget. Kalau untuk kestabilannya gimana nih? Dipakai buat ngevlog sih boleh sama-sama 4K ya. Tapi Vivo V21 5G ini tuh punya OIS loh di kamera depan. Tapi apakah sestabil itu? Nah, ini saya coba sambil jalan deh. Tuh. Kerasa nggak bedanya? Ini saya arahin ke backlight. Wow. Bisa beda banget ya, Pak. Gokil sih. Vivo emang punya kemampuan buat menghandle kondisi backlight yang ekstrim banget di belakang. Nah, kalau untuk mikrofonnya gimana nih? Suara saya lebih kedengaran jelas dari Vivo V21 5G atau Samsung A52? Komen di bawah ya. Ya mungkin kelihatan sepele tapi cukup menarik buat disampaikan. Samsung A52 ini tuh bisa secara simultan ya ngerekam video dan berpindah dari kamera utama ke lensa ultrawide terus balik lagi itu tanpa harus nyetop kamera videonya. Ini jadi lebih fleksibel sih karena fitur ini lagi-lagi sampai saat ini nggak bisa saya temuin di smartphone non Samsung. Ya sementara untuk kamera foto hasil jepretannya A52 ini boleh saya bilang punya karakter warna yang lebih pekat ya. Terutama foto-foto langit nih. Birunya tuh bisa paripurna banget. Emang sih sistem AI di Vivo V21 5G ini tuh kayak kurang konsisten ya kerjanya. Kadang bisa bagus banget,
kadang malah overexpose juga. Nah ini memang perlu dioptimasi lagi sih software kameranya. Sementara untuk lensa ultrawide, lagi-lagi Samsung di sini menang banyak Pak. Karena secara resolusi dia lebih tajam ya, di 12 megapiksel. Terus jarak pandangnya juga lebih luas. Ini memang karakter kamera ultrawide-nya Samsung punya jarak pandang yang luas banget ya, sekitar 123 derajat. Sementara kamera ultrawide smartphone lain termasuk Vivo V21 5G ini ya masih di kisaran 119 derajat. Jadi emang bisa nangkap frame lebih luas lagi. Nah, pas pindah ke mode malam sih, boleh saya bilang keduanya sama-sama punya hasil yang cukup bagus gitu ya. Mode malamnya udah oke banget. Cuma emang pas dibandingin, karakter foto malamnya Vivo V21 5G ini tuh lebih dapet. Apalagi pas lagi foto-foto lampu. Itu detail objeknya masih bisa ditangkap dengan cukup baik, tanpa harus maksa terangnya. Kalau kebutuhannya buat selfie sih, ya saya masih lebih mending pakai kamera depannya Vivo V21 5G. Karena secara spesifikasi dan fitur ini lebih proper, Pak. Ya kita tahu di kamera depannya Vivo ini bahkan ada OIS-nya juga. Terus ada autofocus di mata. Belum lagi ada dual LED flash yang juga dipasang di kamera depan. Jadi mau foto selfie di kondisi yang terik, di kondisi remang-remang, hasilnya tuh konsisten cakepnya. Yang paling saya suka sih pas lagi ngadepin backlight ya. Kamera depannya Vivo V21 5G ini emang nggak ada obat. Hasil fotonya cakep banget dan ini bikin hasil foto Samsung A52 cukup kewalahan lah buat ngadepin backlight yang cukup ekstrim. Untuk performa mesinnya sendiri, di atas kertas Vivo V21 5G ini tuh lebih unggul, Pak. Cara dia pakai SoC Dimensity 800U, yang memang bukan lawan yang seimbang untuk Snapdragon 720G di Samsung A52. Ini ibaratnya kayak Honda Vario ketemu Honda Beat, terus balapan di jalanan lurus. Ya beda banget lah akselerasinya gitu. Dengan catatan, kalau Dimensity 800U ini dioptimalin banget performanya. Cuma ya kenyataannya di lapangan nggak begitu, Pak. Bahkan performa Vivo V21 5G ini kayak kena nerf gitu, alias kena pengurangan performa yang bikin dia nggak bisa maksimalin potensi mesinnya. Kayak misalnya pas saya pakai buat main PUBG Mobile, Dimensity 800U di smartphone Vivo ini tuh malah punya performa yang mirip-mirip sama Samsung A52 gitu ya. Cuma bisa main di settingan grafis Smooth Ultra. Ya jalan di 40 fps sudah oke sih, cuma ya harusnya bisa lebih dari itu. Karena performa Dimensity 800U ini sebenarnya secara benchmark dia mirip-mirip dengan Snapdragon 765G. Waktu itu di Vivo X50 Pro aja main PUBG Mobile bisa pakai Smooth Extreme di 60 fps. Ya harusnya secara performa dia mirip-mirip sih. Nah, pindah main game Mobile Legends, lagi-lagi Dimensity 800U ini nggak bisa maksimalin potensinya. Karena pas saya lihat di settingan grafis, ini cuma mentok di high doang, Pak. Nggak bisa ultra kayak di Samsung A52. Padahal secara mesin ini udah beda jauh ya. Ya sebenarnya kalau dilihat sekilas, emang nggak gitu kelihatan gitu perbedaan visual mau yang pakai grafis high atau ultra. Tapi kalau diperhatiin lebih detail lagi, sebenarnya secara visual efek, grafis yang pakai Ultra ini lebih mewah sih. Dan bisa nampilin partikel yang lebih detail di dalam gamenya. Nah, performa Dimensity 800U ini baru kelihatan buasnya nih, pas kita geber pakai game setan Genshin Impact. Di sini Vivo V21 5G lebih stabil sih mainnya. Gerakin karakternya masih cukup playable dengan settingan di lowest 60 fps. Ya sebenarnya Snapdragon 720G di Samsung A52 ini masih enak sih, dengan catatan download Genshin Impact-nya di Galaxy Store.
Karena Genshin Impact yang ada di Galaxy Store ini memang secara optimasi udah dioptimalin banget ya untuk smartphone Samsung. Dan ternyata bener, saya masih bisa dapetin gerakan karakter yang lebih enak dimainin, terus nge-lag-nya tuh nggak separah pas saya lagi main Genshin Impact yang di-download dari Google Play Store. Kalau untuk suhunya sendiri masih main aman banget sih. Jadi waktu itu saya mainin Genshin Impact sekitar 30 menit di kedua smartphone ini. Telapak tangan saya tuh nggak sampai kesiksa ya sama panasnya suhu body di belakang smartphone ini. Ya masih kisaran di 41 sampai 43 derajat Celcius. Sebenarnya secara kapasitas yang nggak nyampe 5000 mAh, awalnya saya agak ragu sih buat pakai kedua smartphone ini. Tapi pas udah dipakai untuk penggunaan sehari-hari, saya kan biasanya pakai Zoom meeting juga kalau lagi dapat jatah WFH. Terus saya pakai streaming Netflix juga. Kebetulan lagi ada serial baru tuh, Ozark, season 4-nya udah nongol di Netflix. Sampai saya pakai buat ngabar sama teman kantor kalau kerja udah pada kelar. Ternyata pakai kedua smartphone ini masih bisa digeber satu harian penuh, Pak. Malah Vivo V21 5G yang secara baterai itu lebih kecil dari Samsung A52. Dia tuh punya daya tahan baterai yang 1 jam lebih lama. Pas baterai A52 ini udah mulai sekarat gitu. Konsumsi daya baterai masing-masing smartphone bisa Anda lihat di infografis berikut ini. Masih mirip-mirip lah ya, ini saya pakai buat aplikasi dan juga game. Ya, kalau soal ngebut-ngebutan ngecharge, Samsung skip dulu deh. Karena brand yang satu ini emang nggak pernah ngoyo ya bikin charger yang super ngebut gitu. Bawaan aja cuma 15 watt doang gitu. Nah, pas udah pengisian penuh, V21 5G itu butuh sekitar 1 jam 1 menit lah. Sementara di waktu yang sama, Samsung A52 baru keisi di 92%. Dan baru bener-bener penuh itu di kisaran 1 jam 36 menit. Sebenarnya Samsung A52 ini bisa lebih cepat lagi sih kalau pakai super fast charging-nya Samsung yang 25 watt itu. Cuma itu mesti beli sendiri ya. Dan lagi-lagi nggak bisa lebih cepat juga. Karena pas ngisi dari 10% sampai 100% itu butuh waktu sekitar 1 jam 12 menit. Kalau ngeliat dimensinya, memang Vivo ini kayak lebih pengen ngunggulin body yang tipis dan seksi gitu ya. Dan bahkan kalau baca-baca artikel, banyak yang nyebut ini smartphone 5G resmi tertipis untuk saat ini. Cuma dengan body yang tipis ini, ada yang disunat sih atau dikorbankan. Mulai dari nggak ada jack audio 3,5 mm. Terus speakernya juga cuma mono aja. Terlepas dari kapasitas baterainya juga lebih kecil kan. Nah, dengan body yang sedikit lebih tebal, Samsung A52 ini lebih bisa nge-explore banyak fitur. Ya seperti jack audio masih dipertahankan. Terus speakernya juga ada stereo. Dia ada di atas dan di bawah. Jadi ya cukup jedek-jeduk lah pas dipakai buat dengerin musik atau buat nonton film. Plus satu lagi nih, yaitu fitur tahan air. Ini udah aman buat diajak basah-basahan atau dicelup ke air dengan kedalaman 1 meter selama 30 menit. Karena bodi dari smartphone ini udah ngantongin sertifikasi IP67. Oke, jadi kesimpulannya Samsung A52 ini pilihan yang aman banget sih. Buat Anda yang suka traveling sambil ngabadiin momen-momen lewat foto dan video. Karena kamera foto dan videonya udah oke banget ya. Stabilnya juga lebih dapat. Terus kalau dibawa traveling juga udah cukup aman ya. Yang kadang tuh traveling di luar kan kadang bisa kehujanan atau kena debu. Dia ini punya daya tahan yang lebih bagus berkat sertifikasi IP67. Paling kamera selfie-nya aja sih yang kurang nendang. Tapi kalau diambil di angle dan pencahayaan yang pas, hasilnya sih udah oke. Terus kombinasi layar Super AMOLED dan speaker stereo di sini tuh yang bikin enak banget lah buat Netflix-an sambil rebahan di kamar. Karena emang sebagus itu layar dan keluaran suara dari smartphone ini. Oh ya, jangan lupain juga nih jaminan update software di Samsung yang lebih jelas nih roadmap-nya. By the way, Samsung A52 ini sekarang memang masih pakai One UI 3.1 ya. Tapi dalam waktu dekat, ini dipastiin bakal dapat update ke Android 12 yang dibalut sama One UI terbaru. Sementara Vivo V21 5G ini sebenarnya udah cukup proper ya secara fitur dan spesifikasi. Karena ini bahkan udah dibekalin OIS di kamera depan dan belakang. Bahkan kayaknya nggak ada smartphone lain di kelas menengah deh yang seniat dan selengkap ini ngasih OIS di kameranya. Cuma memang butuh software yang lebih optimal lagi sih buat bikin hasilnya tuh bisa lebih baik lagi dari sekarang ya. Kalau saya bilang sih kamera depannya emang lebih menonjol. Jadi ya smartphone ini kayaknya lebih cocok nih buat Anda yang lebih sering ngabisin waktu buat video conference kayak Zoom meeting atau bahkan buat live di Instagram dan juga TikTok. Karena memang kamera depannya ini tuh lebih terang ya, meskipun pencahayaan di ruangan ini nggak bagus-bagus banget.
Dan selain desainnya yang secara looks ini lebih kelihatan mewah dari Samsung A52, yang saya salut dari Vivo V21 5G ini sih baterainya ya. Ini mind blowing banget. Baterai 4000 mAh tapi punya daya tahan yang di atas rata-rata. Dan jangan lupain juga charger yang lebih ngebut ya, 33 watt. Yang bisa ngisi baterainya ini cuma sekitar 1 jam lebih dikit. Ini lebih cocok ya, dan bisa jadi pertimbangan buat Anda yang emang nggak mau nunggu lama-lama buat ngecas smartphone supaya bisa diajak produktif lagi. Oke, semoga video ini bisa ngebantu buat Anda yang masih bingung nih buat milih antara Samsung A52 atau Vivo V21 5G di harga 4 jutaan. Untuk ngecek spek lengkap dan link pembelian kedua smartphone ini, seperti biasa, Anda bisa cek linknya di kolom deskripsi di bawah video ini ya. Ya, terima kasih sudah nonton video ini dan sampai ketemu di video berikutnya.